Halo, jumpa lagi dengan saya Linda Hendayani di YouTube channel Ribetnya Jadi Perempuan di Indonesia. Hari ini saya mau tanya nih, siapa yang moms di sini yang khawatir tidak bisa memberikan kecukupan finansial terhadap anaknya? Pasti banyak ya. Nggak banyak. Semoga yang nonton saya nggak banyak yang khawatir itu gitu. Mungkin karena kita terpapar terlalu jauh dengan media sosial kali ya, terpapar terpapar banyak oleh para ibu yang memberikan banyak fasilitas berlebih terhadap anaknya. Dampaknya adalah itu gitu. Apa namanya? Kita khawatir tidak memberikan keuangan yang baik untuk anak. Kadang gini loh. Ini pengalaman saya ketika membesarkan anak pertama ya. Jadi dari sisi makanan gitu. Kita kan perlu mengenalkan makanan-makanan, berbagai makanan kepada anak. Dan makan itu sesuatu yang alamiah sebetulnya. Setiap orang kan pasti lapar. Tapi eh, pada saat membesarkan anak pertama saya di masa pandemi dulu, ketika mengajarkan mereka makan gitu ya, dia makan, saya terpapar dengan ngasih anak teh yang bergizi dan menyebut bergizi itu dengan standar yang tinggi banget gitu, ngajarin anak makan salmon misalnya ya, beli beli ikan salmon untuk anak karena proteinnya tinggi gitu, bikin pinter dan seterusnya. Akhirnya ngajarin dia makan salmon, sedangkan emaknya juga nggak terlalu suka makanan yang anyir-anyir gitu kan. Ya otomatis apa namanya, sesuatu yang take energi gitu, menguras energi karena anak-anaknya juga nggak suka sama yang hanyir-hanyir gitu ya, harus belajar lebih sulit, terus harganya mahal, terus emaknya juga nggak bisa makan sisanya gitu karena nggak terbiasa, kan jadinya mubazir ya ketika dibuang-buang gitu. Dan itu gara-gara nonton sesuatu yang ada di luar sana gitu kan, padahal sebenarnya banyak kok sumber protein yang murah tapi yang murah tapi tinggi kok proteinnya gitu, mungkin bisa sebanding dengan salmon itu gitu kan. Ya sekarang mah eh, tampaknya kita perlu lebih apa ya, lebih selektif gitu untuk mengikuti channel-channel atau mengikuti selebgram, karena memang gini ya, mereka itu kan endorse ya, mengendorse barang-barang yang mereka buat itu terkadang ya menutupi kewajiban untuk bikin video aja gitu. Apa yang ada di sana kan etalase mereka, belum tentu mereka lakukan tiap hari gitu. Ya syukur sih ada juga yang melakukannya tiap hari, tapi jangan terlalu serius lah dengan apa yang mereka buat hingga membuat kita jadi khawatir terhadap diri sendiri dan bikin overthinking, takut nggak bisa membiayai anak gitu dari sisi finansial. Padahal sebetulnya bukan kita yang memberi rezeki kepada anak-anak ya, tapi Allah gitu. Yang jadi kewajiban untuk kita adalah menjadi eh, perantara terbaik untuk mereka, memberikan rezeki yang halal bagi mereka, bukan ngasih rezeki yang banyak gitu, karena kan udah ditetapkan ya sama Allah rezeki mah gitu. Dan eh, apa ya namanya, makan tuh nggak lebih dari sepiring nasi kok gitu. Dan ya kita berdoa sambil berusaha untuk memberikan sesuatu sekuat tenaga aja, kebutuhan kebutuhan fisik mereka gitu, tanpa harus overthinking dengan apa yang enggak esensial gitu ya. Karena saya yakin sebagai seorang ibu, moms layak untuk membesarkan anak dengan kemampuan pribadi, nggak harus dilebih-lebihkan gitu, karena mereka juga nggak ini kok,
nggak berharap banyak dan nggak minta banyak gitu. Bahkan saya pernah ya ngalamin eh tadi bahkan anak saya itu kan dibelikan botol minuman yang cukup sederhana gitu ya dari Borma gitu. Bukan dari toko-toko yang branded gitu, bukan dari mall tapi dari toko dekat rumah. Terus si sedotannya itu hilang ya. Da- Sebagai seorang ibu saya berpikir saya harus harus beli botol yang baru untuk dia gitu. Karena sedotan di botolnya itu hilang. Ketika saya bilang, "Kak, ini botolnya sedotannya hilang ya. Kemana gitu?" "Nggak tahu, Bun," katanya gitu. Berarti dalam pikiran saya harus beli yang baru, tapi kata dia, lebih mudah kok Bun minumnya setelah sedotan itu hilang, jadi tinggal diginiin katanya, dan airnya lebih banyak keluar. Dia menerima itu, ya dia menerima itu, dan justru, well, apa ya, nggak no problem gitu dengan kondisi itu. Apa yang kita khawatirkan kadang berlebihan gitu, bukan sesuatu masalah bagi dia. Apalagi bagi anak-anak yang pikirannya masih sederhana ya, kayak gitu. Jadi stop untuk berpikiran bahwa moms nggak bisa memberikan finansial yang cukup bagi anak. Mereka cukup kok dengan moms. Bahkan moms adalah dunia mereka kok, bukan bukan yang lain yang mereka inginkan. Kadang mereka kalau misalnya pengen mobil-mobilan baru yang mahal gitu, itu hanya di ucapan mereka saja. Ketika kita bilang nanti ya uangnya belum ada, ya udah cukup gitu. Asalkan apa? Asalkan kita membiasakan itu kepada mereka, nggak selalu memberikan apa yang mereka harapkan atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar menahan gitu ya. Nanti ya belinya. Mungkin suatu saat kalau lagi banyak rezeki ya kasih gitu, tapi mengajari mereka untuk menahan itu jauh lebih baik untuk kehidupan dia mereka di masa depan. Jadi itu ya, saya sudah selesai ngetikanya. Terima kasih sudah menemani saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada yang mau diobrolin. Dadah.